Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang tasrif lugawi. Bila pada pelajaran yang sebelumnya kita telah membahas bahwasanya tasrif ada berapa jenis? Tasrif ada dua ya. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Tasrif istilah itu tasrif yang apa? Tasrif berdasarkan istilah-istilah dalam ilmu sharaf ya. Jadi ada fiil madi, kemudian fiil mudhari, kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fiil amr, fiil nahi, kemudian isim zaman, isim makan dan isim alam. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari tasrif. Hanya saja yang kita pelajari hari ini adalah tasrif lugawi, yaitu perubahan kata untuk istilah yang sama, yakni fi'il madi, tetapi kita lihat tinjauan perubahannya adalah apa? Isim domir, kata ganti kalau untuk fi'il, adapun untuk isim, tinjauan perubahannya adalah jenis dan jumlah bilangannya. Ya. Untuk kesempatan pertama ini kita akan bahas tasrif lugawi fi'il madi ya. Ya. Bisa diperhatikan papan tulisnya. Di sini ada tiga jenis fi'il madi. Kalau kita kembali mengingat fi'il madi dari sulasi mujarrad, itu ada yang fa'ala, ada yang fa'ila dan fa'ula. Yang fa'ala berapa aja? 1, 2, 3. 1, 2 dan 3 ya. Karena batu, kali, mana ya. Kemudian yang fa'ila berapa aja? 4 dan 6. Santa. Kemudian yang faula bab 5. Ya, hanya bab 5 saja yang fi'il madinya adalah faula. Berbeda dengan tasrif istilahi yang tiap bab itu beda-beda rumusnya ya. Ada yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu, dan fa'ula yaf'ulu. Maka di tasrif lugawi dia tidak memandang apakah fi'il madinya fa'ala, apakah fi'il madinya fa'ila, dan apakah fi'il madinya fa'ula. Perubahan lugawinya itu sama, ya, sama. Tidak ada perbedaan antara fa'ala, fa'ila, fa'ula. Karena yang berubah kalau untuk fi'il madi hanya apanya? Hanya ujungnya saja, ya. Kalau kita lihat yang berubah adalah ujungnya saja. Contohnya misalkan kita lihat yang wazannya fa'ala, berarti ini bab 1 sampai 3 ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, ya kan? Jadi yang berubah hanya dalam fi'ilnya saja. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Ini adalah ke-14 bentuk perubahan dari fi'il madi, ya. Ini salah satu keunikan bahasa Arab ya. Kalau bahasa kita kan tidak membedakan misalkan makan, maunya makan saya, kamu, dia, mereka, tetap makan juga. Bahasa Inggris lebih mending, ya. Dia ada perbedaan. Kayak I, we, they, dia pakainya read aja, bisa membaca read. I, you, we, they pakai read. Kalau he, she, it pakai s ya, reads. Nah, kalau bahasa Arab lebih variasi lagi, ada 14, ya. Dia membedakan siapa dulu yang melakukan itu. Artinya dengan kita memahami tasrif lugawi ini, kita mudah dalam menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Misalkan bahasa Arabnya menulis apa? Kataba ya. Kataba itu merupakan asalnya. Nah, asal dari tasrif itu adalah domir huwa. Artinya kalau kataba yang menulis siapa? Dia laki-laki. Kalau saya yang menulis berarti lihat. Anak ya, berarti kata betul. Seperti itu. Jadi fungsi kita memahami tasrif lugawi adalah supaya kita mengetahui bentuk fi'il madi yang pas ya untuk kata ganti tertentu. Kalau hum berarti fa'alu rumusnya. Oke, biar kita lancar, kita baca bareng-bareng rumusnya dari awal sampai akhir. Ayo kita latihan bareng-bareng. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna,
fa'altu, fa'alna. Kemudian mari kita latihan ya. Fiil-fiil yang wazannya adalah fa'ala apa aja? Kataba udah tadi. Jamaah ya. Jamaah artinya apa? Mengumpulkan ya. Baik, kita tasrif jamaah mengikuti rumus ini. Berarti jamaah, jamaah, jama'u, jama'at, jama'ata, jama'na, jama'ta, jama'tuma, jama'tum, jama'ti, jama'tuma, jama'tunna, jama'tu, jama'na. Santun. Mudah ya? Salam mudah. Coba aneh coba ya. Siapa? Ridwan ya. Silakan pilih katanya dulu. Setelah itu ditasrif. Darosa. Darosa, tafadhal. Darosa artinya apa? Belajar. Belajar. Iya, tafadhal ditasrif. Darosa. Darosa, darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna. Ya, santai muntas ya. Jadi yang kita perhatikan hanya ujungnya saja ya. Jadi kalau darosa berarti setelah sinnya ya. Kalau jamaah setelah ainnya. Oke, sekarang kita ke wazan yang kedua. Fiil-fiil yang rumus fiil madinya adalah fa'ila. Kita baca bareng-bareng dulu. Fa'ila, fa'ila, fa'ilu, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, fa'ilti, fa'iltuma, fa'iltunna, fa'iltu, fa'ilna. Ya, kalau kita perhatikan fa'ala dan fa'ila ini tidak berubah ya ainnya. Ainnya tetap fa'ala, fa'ala, terus fa'ila, fa'i semua. Yang berubah adalah ujungnya saja. Jadi kalau fi'il madhi memang yang tasrif yang berubah hanya ujungnya. Baik, mari kita cari kata-kata yang rumus fi'il madhinya fa'ila. Apa contohnya? Alima. Alima artinya apa, Fauzi? Yang Mengetahui ya. Mari kita bareng-bareng dulu, setelah itu anak tes. Alima, alima, alimu, alimat, alimata, alimna, alimta, alimtuma, alimtum, alimti, alimtuma, alimtunna, alimtu, alimna. Ya, mudah ya. Jadi kita hafal sekali, insya Allah banyak yang dapat banyak. semua kata, bahkan ribuan kata, tinggal mengikuti pola ini karena polanya sama. Karena memang sulasi tasrif lughawi ini tidak ada perbedaan antara sulasi mujarrad dengan sulasi mazid pun sama. Misalkan sulasi mazid apa? Kalau alima itu kan sulasi mujarrad ya. Kalau sulasi mazidnya contohnya misalkan allama. Apa artinya allama? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Mengajarkan ya. Allama pun seperti itu. Allama, allama, allamu, allamat, allamata, allamna, dan seterusnya sampai allamna. Jadi tidak ada perbedaan antara sulasi mujarrad dengan sulasi mazid. Bahkan tidak ada perbedaan antara sulasi dengan rubai. Ya, karena yang berubah hanya ujungnya saja ya. Ini salah satu kemudahan dari tasrif lughawi ya. Baik. Sekarang kita praktek. Hafid, silakan. Mauzun fi'il madhi yang wazannya fa'ila selain alima tadi ya. Apa? Kataba. Sami'an apa ya? Sami'an. Sami'annya apa? Sami'an. Mendengar. Hah? Mendengar. Ini berapa kali kita sehari mengucapkan kata sami'an? 17 kali. 5 kali. 17 kali. Sami Allahu liman hamidah. Harusnya kita paham dong. Mendengar. Sami'a. Sami'a artinya mendengarkan. Ya, tafadhol, Hafid. Sami'a, sami'a, sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na, sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Ya, santan. Tas. Terakhir wazan fi'il
faula ya. Jadi fi'il madhi yang wazannya faula, dan ini hanya satu ya. Jadi kalau di sulasi mujarrad hanya satu bab yang rumus fi'il madhinya adalah faula, yaitu bab keberapa? Bab 5. Bab 5 ya, santai. Ya. Mari kita baca bareng-bareng wazannya, rumusnya. Faula, faula, faulu, faulat, faulata, faulna, faulta, apa nih salah terus? Faulta, faultuma, faultum, faulti, faultuma, faultunna, faultu, faulna. Ya. Baik, supaya lancar kita cari kata yang masuk ke wazan faula. Contohnya apa? Hasuna. Hasuna artinya apa? Hasuna artinya bagus. Bagus atau baik ya? Telah baik. Baik, mari kita bareng-bareng hasuna ya. Ya. Hasuna, hasuna, hasunu, hasunat, hasunata, hasunna. Sebentar. Karena nun ketemu dengan nun maka dia di tasydid ya. Hasunna. Kita lanjutkan. Hasunta, hasuntuma, hasuntum, hasunti, hasuntuma, hasuntunna, hasuntu, Hasunna. ya tasydid ya. Hasunna. Ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari kata hasuna. Pelajaran yang pertama, kalau huruf terakhirnya sama dengan domir yang di belakang ini maka ditasydid ya. Kayak hasuna ketika bertemu dengan nun juga maka hasunna. Penulisannya pun kita tasydid ya. Jadi kalau kita tulis dalam tasrif, hasunna itu bukannya nunnya 2. Ini salah ya. Jadi bukannya ha, sin, nun, dan nun, tapi langsung Tasdid. ha, Sunnah. jadi langsung dia di tasdid ya. Ini fi'il yang lain pun yang memang kalau ujungnya sama, kayak misalkan sakata ya. Sakata itu artinya apa? Diam. Misalkan sakata berarti kalau di mana di tasdid? Satu. Coba kita tasdid. Sakata, sakata, sakatu, sakatat, sakatata, sakatna, sakatta, Sakata. sakatuma, sakatum, sakati, sakatuma, sakatunna, sakatu, sakatna. Nah, berarti ada tulisannya adalah dari fi'il madhi domir anta tadi ya. Sakatta, sakatuma ya. Berarti tulisannya langsung satu tak saja ya. Batas. Ya. Satu tak saja, nggak boleh tertulis. Jadi yang satu kita kasih sukun, yang satu kita kasih fathah ya. Salah, yang betul adalah ini. Seperti itu. Paham toh? Baik. Ya. Sekarang kita tes. Siapa? Afauzi, tafadhol dipilih katanya. Yang mana itu Ustaz? Yang ini, yang wazannya faula, mauzun untuk faula. Selain hasuna apa lagi? Bauda. Bauda artinya apa? Jauh. Jauh ya. Iya, tafadhol di tasrif. Bauda. Bauda, bauda, baudu, baudat, baudata, baudata, baudna, Ba'utta ini apa kalau tulisnya? Ini ya. Ba'utta, kemudian bautta, bautuma, bautum, bauti, bautuma, bautunna, bautu, bautna. ya, santai mumtaz. Kemudian ada pertanyaan, kalau kita mentasrif seperti ini, perlu pakai tajwid nggak? Perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena tajwid itu kekhususan Al-Qur'an ya. Jadi ketika kita mentasrif itu tidak wajib kayak tadi hasunta, hasuntuma itu nggak wajib. Nggak wajib. Kecuali kita membaca dalam Al-Qur'an. Tapi dalam percakapan sehari-hari, kemudian dalam hadis itu pun kita tidak wajib membaca tajwid karena tajwid merupakan kekhususan Al-Qur'an. Tapi bisa dimengerti ya Ustaz sama. Iya, mereka pasti mengerti. Justru antum kalau ngomong sama orang Arab kemudian pakai tajwid itu aneh ya, karena memang itu kekhususan dari Al-Qur'an. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan untuk tasrif lughawi fil madhi?
Cukup jelas ya. Jadi ketika kita telah menghafal tasrif lughwi fil madi, kita akan paham kata mana yang kita pilih kalau kita ingin mengatakan sesuatu dengan kata ganti. Contohnya ya, biar lebih paham lagi. Tadi bahasa Arabnya mengetahui apa? Sami. Alimah. Mendengar sami. Kalau yang mengetahui adalah kami, berarti apa? Alimna. Makanya kalau guru sedang mengajar, gurunya nanya apa? Apakah kalian paham? Bilang apa? Fahimtum. Nah, berarti fahimtum di sini. Ini ya, wazannya kan berarti fahima ya. Fahima, fahimu sampai sini. Fahimtum, pertanyaan itu, apakah kalian paham? Maka karena yang ditanya banyak orang, jawabannya pun kami telah paham. Berarti pakai yang nahnu ya. Fahimna, seperti itu. Ya. Sekarang kita praktek. Misalkan memukul apa bahasa Arabnya? Doroba. Kalau dia wanita telah memukul, berarti apa? Dorobat. Asanta. Jadi dorobat. Tapi kalau yang telah memukul adalah kalian berdua, berarti apa? Kalian berdua, bukan mereka berdua. Berarti Tuma. Kalian berdua apa? Antuma kan? Berarti Tuma. Kalau doroba ini mereka berdua, ya. Ya. Perhatikan di sini. Setiap tiga kata ini dikelompokkan berdasarkan kata gantinya, ya. Tiga kata yang pertama merupakan ghaib mudzakkar. Ghaib itu berarti kata ganti orang ketiga ya. Nggak ada orang ketiga. Ghaib. Muzakkar, ya. Jadi fa'alu ini untuk ghaib muzakkar, artinya untuk kata ganti orang ketiga laki-laki. Iya. Dia laki-laki, mereka berdua laki-laki, mereka banyak laki-laki. Kemudian tiga yang kedua disebut dhamir ghaibah muannasah, artinya kata ganti orang ketiga untuk wanita. Maka fa'alat ini dia wanita, fa'alata mereka berdua wanita, faulna mereka banyak wanita. Batasannya adalah lebih dari dua ya. Jadi ini mufrad tunggal ya. Kalau ini musanna atau tasniyah dua, kalau ini lebih dari dua, berarti tiga ke atas ya. Kemudian tiga yang ketiga ini disebut dengan dhamir mukhatab. Mukhatab itu berarti yang diajak bicara. Kata ganti orang kedua, kamu, kalian kalau di Indonesia. Jadi tiga ini untuk muzakkar. Maka fa'alta itu kamu telah laki-laki ya. Fa'altuma kalian berdua telah laki-laki. Fa'altum kalian laki-laki. Kemudian tiga yang keempat ya. Ini disebut mukhatabah muannasah, lawan dari ini, mukhatab mudzakkar. Jadi kalau anti ya, fa'alti. Kemudian antuma, fa'altuma, dan antunna, fa'altunna. Dan terakhir ini disebut dengan dhamir mutakallim ya. Maksudnya apa mutakallim? Kata ganti orang berapa? Orang pertama. Ada dua ya, ada ana, ada nahnu. Dan nahnu. Kalau ana untuk mufrad ya, untuk sendiri. Kalau nahnu bisa berdua, bisa sendiri. Lebih dari dua. Kalau sendiri ya ana ya. Jadi kalau orang ketiga kan dibedakan antara yang sendiri berdua sama lebih dari dua ya. Tapi ketika kata ganti orang pertama bedanya hanya dua, satu atau lebih dari satu. Kalau satu ana, tapi kalau lebih dari satu, entah itu berdua, bertiga, tetap nahnu. Jadi baik dia musanna dua orang ataupun jamak, tetap yang digunakan adalah nahnu. Ada pertanyaan di sini? Baik, kesimpulannya bahwa tasrif lughwi fil madi ada berapa? 14 ya. 14. Mengikuti kata ganti ya dari huwa sampai nahnu. Rumusnya adalah kita baca bareng-bareng lagi ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Begitupun yang rumusnya fa'il dan fa'ula, rumusnya adalah sama-sama
Yang diperhatikan adalah akhirnya saja. Huruf fa dan ain fiilnya tidak diperhatikan.